Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Museros Utara. Saya Bahji SPD dari SD Negeri 1 Terusan. Saya Agung Haryati dari SD Negeri Rantau Telang. Dan saya Dwi Widaningsi dari SD Negeri 4 Kupit. Kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu coaching dengan menggunakan alutsista. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, waalaikumsalam Bu Dwi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah Bu, kabar saya ini baik. Ibu Dwi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga Pak, baik ya kabar kita. Ya. Nah, ini Pak, sebelum kita melakukan coaching pertama, saya akan menanyakan pertanyaan sama Bapak. Juga mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bapak yang sudah saya sediakan ini. Nah, pada coaching kita kali ini, coach dan coachingnya akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak membuat pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana coach menanggapinya. Iya Bu. Kemudian ini juga harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya, seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah kompetensi yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Kalau kompetensi Bu, mungkin saya akan mengembangkan presence Ya. kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak pada yang ingin diobservasinya tadi Pak? Kalau dinilai dari spesifiknya, mungkin yang akan saya kembangkan itu Bu, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah ini yang terakhir nih Pak, indikator seperti apa yang Bapak ingin peroleh pada coaching kali ini Pak? Kalau indikator yang ingin saya peroleh, tentunya Bu, saya ingin coach saya itu bisa menemukan permasalahan mereka sendiri, menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Iya, nah boleh ya Pak, terima kasih Bapak ya atas jawabannya. Selanjutnya silakan Bapak mempersiapkan diri untuk melakukan coaching bersama coachingnya ya Bapak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Agung. Waalaikumsalam Pak Haji. Ibu Agung, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Mbak Haji gimana Pak? Ya, alhamdulillah sehat juga. Nah, apakah tidak mengganggu waktu Bu Agung hari ini? Tidak Pak, tentu saja. Oh iya Bu, begini Bu Agung, boleh tidak kita ngobrol-ngobrol santai hari ini? Boleh Pak. Begini Bu, saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu tuh sering murung, tidak seperti biasanya Bu. Apakah ada permasalahan yang Ibu hadapi? Boleh cerita atau curhat sama saya Bu gitu, boleh sharing. Iya Pak, jadi begini terkait dengan seleksi prioritas PPG ya Pak ya. Jadi terkait persiapan saya juga begitu Pak. Jadi itu sedikit mengganggu saya, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu Agung ini ada sedikit permasalahan mengenai PPG Dalca gitu ya Bu ya? Iya begitu Pak. Oh ya Bu, baik kalau begitu sebenarnya kita dapat mendiskusikan masalah ini bersama Bu dan mencari solusinya. Kira-kira apakah yang dapat Ibu kita capai Bu dalam hari ini? Harapan saya nantinya Pak, setelah kita melakukan diskusi ini, tentunya saya akan menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, selain itu Bu, ada tidak kira-kira yang harus ditingkatkan lagi, yang harus Ibu cari solusinya lagi begitu? Begini Pak, karena menurut saya ini penting, jadi saya itu ingin ada guru pembimbing untuk supaya nanti bisa membimbing saya dalam pelaksanaan tugas PPG dalam jabatan seperti itu Pak. Ada tidak kira-kira yang membuat Ibu tidak nyaman gitu? Begini Pak, jadi kan di sekolah itu selain tugasnya banyak, kemudian di rumah juga saya mempunyai beberapa pekerjaan lain, jadi tentu saja ini menghambat dan membuat beban pikiran saya semakin banyak seperti itu Pak. Oh, berarti keadaan rumah tidak kondusif Bu ya?
Kemudian pekerjaan kita sebagai guru juga, sebagai ibu rumah tangga yang harus seimbang gitu Bu ya. Begini Bu, menurut saya Ibu Agung ini tipe perempuan yang aktif, yang sibuk ya Bu ya. Ya begitulah Pak. Oke Bu. Nah, yang Bu Agung, gini Bu, ngomong-ngomong tentang kesiapan belajar, kira-kira saat ini kesiapan belajar Bu Agung itu berada di level berapa sih? Kalau saya mengira-ngira saat ini kesiapan belajar saya itu masih berada di level 6 Pak. Oh, level 6 ya. Kalau begitu menurut Bu Agung untuk kedepannya atau Ibu ingin di level berapa setelah kita melakukan coaching ini? Kalau inginnya saya sih Pak pasti di level maksimal 10 gitu Pak, karena kan saya inginnya lulus Peritas PPG seperti itu, jadi maunya di level maksimal paling tinggi. Oke Bu, berarti Bu Agung sudah bisa membayangkan apa yang akan dilakukan setelah ini gitu Bu ya? Betul sekali Pak. Oke Bu, selain belajar tidak kondusif, waktu yang luang yang kurang cukup dengan waktu Bu Agung, ada lagi tidak Bu yang bisa mengganggu Ibu buat Ibu Agung tadi gelisah dalam hadapi tes PPG ini? Ya, jadi seperti ini Pak ya, seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya yang sudah mengikuti Peritas PPG dalam jabatan, ternyata soal Peritas PPG itu katanya panjang-panjang seperti itu Pak. Nah tentu saja ini akan mempengaruhi saya begitu Pak, berpikiran saya gitu kalau soalnya panjang dengan rentang waktu yang sedemikian Pak, apakah saya bisa menyelesaikan soal itu seperti itu Pak. Oh, terkait dengan soal PPG yang panjang, durasi juga sebentar Bu ya, adakah mungkin yang Ibu lakukan sebelumnya, yang kemarin sebelumnya untuk menghadapi permasalahan itu? Sebelumnya sudah Pak, jadi kemarin itu sempat belajar bersama dengan rekan-rekan yang akan melaksanakan tes PPG juga, jadi belajarnya kayak bersama gitu Pak ya, jadi antara sesama teman-teman yang akan melaksanakan tes PPG. Oh, itu bisa teman sebaya gitu ya, masih sama rekan gitu ya. Menurut Bu Agung, cara seperti itu apakah bisa efektif Bu? Kalau menurut saya belum ya Pak ya. Belum ya. Belum. Jadi kompleks sekali ya Bu permasalahannya, bukan saja dari kesibukan Ibu sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai guru juga, keadaan rumah tadi yang tidak kondusif. Karena apa? Karena Bu Agung masih tinggal di keluarga besar itu kan. Dari situ, nah supaya Ibu fokus dalam menghadapi permasalahan yang ada, apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan? Begini Pak, saya sebenarnya sempat terpikirkan bagaimana kalau saya itu tadi Pak ya, saya kan sudah mencoba belajar bersama rekan-rekan sejawat dan menurut saya itu tuh belum maksimal. Karena seperti ini Pak, saya itu tipikal orang yang suka belajar dengan suasana yang hening, kemudian saya menggunakan suara nyaring seperti itu Pak. Seperti tutor sebaya berdua saja, mungkin itu hasilnya akan lebih maksimal kalau menurut saya. Oh, itu keren sekali Bu ya, dengan tutor sebaya. Berarti dapat saya simpulkan Bu, Ibu Agung ini tipe seseorang yang dengan gaya belajar auditory, menyukai dengan ada suara yang nyaring tanpa ada gangguan-gangguan atau berdua saja gitu Bu ya. Betul sekali Pak. Mungkin kedepannya yang harus Ibu lakukan dalam menyikapi permasalahan itu apa Bu? Mungkin saya akan mengatur jadwal Pak, dari awal mungkin jadwal belajar saya ya kemudian disesuaikan dengan gaya belajar saya dalam menghadapi soal-soal Peritas PPG. Oh, itu bagus sekali Bu ya. Semoga cara yang akan Ibu laksanakan ini merupakan strategi yang dapat meningkatkan kesiapan belajar Ibu untuk menghadapi tes PPG ini. Oh ya, Bu Agung, tadi tentang kondusivitas dari keluarga ya, tentang kesiapan belajar yang mengganggu itu kurang kondusifnya keadaan rumah, waktu yang kita mengaturnya mungkin tidak cukup waktu kita itu Bu ya. Nah sekarang bagaimana Ibu Agung mengatasinya dalam belajar ketika di rumah dengan keadaan rumah yang tidak kondusif itu? Biasanya kayak gini Pak, kalau di rumah saya itu biasanya harus menunggu ya warga di rumah itu ya Pak ya, warga saya tidur itu biasanya saya mengatasinya dengan belajar di jam-jam subuh seperti itu Pak. Oh, kalau begitu harus mengatur waktu betul Bu ya, karena dari keluarga itu mungkin tidurnya dari jam 10 sampai jam 11 malam. Nah dalam keadaan seperti itu mungkin Bu Agung sudah merasa capek, ngantuk, itu sangat mengganggu Bu ya. Mengganggu sekali Pak. Oke, berarti Ibu harus menunggu keluarga besar
tidur dulu baru belajar. Ya. Keren sekali Bu Agung ternyata ya. Begini Bu, saya percaya bahwa Ibu ini memiliki potensi yang luar biasa, masih muda juga, keren sekali semangatnya. Jadi menurut saya ini Ibu jangan fokus dengan permasalahan yang ada, jangan dianggap ini suatu permasalahan, tapi Ibu anggap ini suatu tantangan untuk menuju kesuksesan yang lebih baik lagi, gitu Bu ya. Ini Bu, dari beberapa kendala yang Ibu sebutkan tadi, ada lagi tidak yang membuat Ibu itu merasa tidak nyaman atau masih mengganggu? Bisa kita sebutkan sebagai kendala? Masih ada lagi tidak? Kendala selanjutnya apa ya Pak ya, terkait SPPG ini kemungkinan ya, kalau untuk kendala kan tentunya kan saat pelaksanaan SPPG itu kita langsung koneksinya ke internet ya Pak ya, jadi mungkin kendalanya di jaringan sih Pak. Biasanya jadi menurut Pak Agung jaringan itu juga masuk kendala? Iya, masuk kendala Pak tentunya. Tapi prioritasnya bagaimana? Apa itu jadi kendala yang sangat atau kadang-kadang seperti itu? Termasuknya kadang-kadang Pak, karena sinyal ini kan biasanya terkendala ketika mati lampu saja seperti itu. Oke, tapi bisa diatasi mungkin Bu ya. Oke. Nah, dari beberapa hal yang diskusikan hari ini, adakah atau manakah yang menurut Bu Agung yang harus menjadi prioritas, harus tercapai? Kalau untuk saya yang menjadi prioritas tentunya tadi yang pertama cara saya belajar Pak. Saya akan belajar menggunakan gaya belajar yang auditori tadi, itu yang pertama. Kemudian saya akan membuat jadwal belajar. Jadwal belajar ini mungkin bisa saya lakukan setelah saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, mungkin 1-2 jam saya akan membahas soal, kemungkinan seperti itu Pak. Lalu di jam-jam subuh tadi Pak, yang menunggu ketika suasana sudah hening, nah di situ saya mungkin akan lebih nyaman untuk belajar. Wah, keren sekali Bu ini ya. Kalau begitu Bu, mungkin Ibu harus memperbanyak latihan lagi kayak gitu kan, dengan membuat jadwal, Ya, harus terencana gitu ya. Nah Bu, saya tertarik nih dengan yang Ibu sebutkan tadi tentang manajemen waktu. Kan saat tes kita juga harus harus memanage waktu, Ya, karena kan ada durasinya ya, gitu kan. betul. Nah, bagaimana cara Ibu supaya nanti saat tes PG itu Ibu bisa memanage waktu dengan tepat? Iya, betul sekali Pak. Jadi kan waktu pelaksanaan tugas PPG itu dibatasi dengan waktu. Jadi saya akan berusaha membiasakan diri dengan waktu yang sekian, kemudian jumlah soal yang sekian itu biasanya saya akan mencoba berlatih Pak. Berlatih soal dengan, biasanya kan ada tuh Pak ya latihan-latihan soal yang disertai dengan waktu seperti itu. Jadi kan kalau saya sudah mencoba berlatih seperti itu tentunya akan terbiasa. Berarti bisa kita masukkan dalam latihan simulasi. Nah, gitu ya betul sekali Pak. Maksud saya seperti itu. Jadi Bu, waktu juga menjadi prioritas harus diperhitungkan Bu ya. Ya, betul sekali, Oke. Pak. Nah Bu, saya senang dengan diskusi kita hari ini, banyak yang kita capai Bu ya. Ya, Pak. Kemudian adakah komitmen yang dilakukan kita pada hari ini yang akan Ibu lakukan? Gitu. Komitmennya tentu saja saya akan segera memulai Pak apa yang sudah saya rencanakan, kemudian saya akan melakukan rencana aksi seperti itu Pak, sesuai tadi yang saya sampaikan. Saya akan membuat jadwal, saya akan mencoba belajar melalui manajemen sebaya waktu, tutor juga, Bu, sebaya ya? juga, ya seperti itu Pak. Tentang tutor sebaya Bu, kira-kira siapa sih yang bisa mendampingi Ibu sebagai tutor sebaya? Bagaimana kalau Bu Dwi saja ya Pak ya? Bu Dwi ya? Ya. Kenapa pilihannya pada Bu Dwi itu? Karena seingat saya Bu Dwi itu kemarin Pak, waktu tahun 2014 beliau itu lulus CPNS gitu Pak, kemudian Oke. tidak lama berselang lulus juga tes PPG. Jadi saya rasa beliau lebih berpengalaman sehingga mungkin beliau bisa menularkan pengalamannya kepada saya sehingga nanti saya juga bisa lulus tes PPG. Oke, jadi pengalaman dari orang lain itu bisa memicu semangat kita Bu Iya, ya? betul sekali Pak. Oke Bu, jadi kalau begitu Ibu Dwi mungkin yang akan Ibu minta bantuan ya. Itu ide bagus banget Bu ya. Begini Bu, kalau saya sih yakin Ibu itu pasti bisa, ya pasti bisa. Juga dalam kesiapan belajarnya, yang penting itu membagi waktu tadi Bu ya. Siap Pak. Oke, Bu Agung, mungkin ini diskusi yang kita pada hari ini. Siap. Semoga Ibu Agung nanti saat tes PTG dapat lulus dan kesiapan belajarnya juga semakin meningkat Bu ya. Mungkin sekian dulu Bu coaching kita pada hari ini. Terima kasih atas Ibu Agung sudah meluangkan waktunya.
Ya, semoga kedepannya jauh lebih baik. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahaji. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bapak sudah melakukan coaching bersama coachnya ya Pak ya. Iya. Nah, sebelum saya menutup kegiatan hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan selama saya melakukan observasi saat Bapak melakukan coaching tadi. Terkait indikator pencapaian yang diinginkan, nah, menurut Bapak, bagaimana sih Bapak menilai performa yang sudah Bapak lakukan saat proses coachingnya Bapak? Menurut saya ini Bu ya, Iya. yang sudah saya lakukan saat coaching tadi, saya itu sudah menggunakan alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Kemudian sehingga membuat proses coaching tadi, si coaching saya itu bisa menemukan masalahnya sendiri. Iya, bagus sekali Bapak ya. Nah, menurut saya sebagai observer Pak, proses coaching Bapak tadi memang sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak. Juga sesuai dengan alur tirta, jadi sudah muncul, jadi tadi Bapak sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya seperti apa, juga rencana aksinya ibunya tadi seperti apa juga, sampai ke tanggung jawabnya juga. Jadi sehingga proses coachingnya tadi memang sudah sangat berjalan dengan baik. Nah, Bapak juga sudah berusaha menggali pertanyaan berbobot pada coachingnya, sehingga coaching sudah sangat bisa dengan santai, dengan leluasa menceritakan permasalahannya kepada Bapak Bahaji. Dan juga proses coachingnya tadi itu sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Jadi sudah sangat baik proses coachingnya tadi. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching tadi untuk perbaikan ke depannya Pak? Oke, kalau kompetensi mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi Bu pemahaman tentang penggunaan alur tirta ini. Nah, dengan harapan kedepannya saya bisa melakukan coaching itu jauh lebih baik lagi. Gitu. Ya, amin ya Bapak ya. Semoga coaching kali ini bermanfaat bagi kita dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikian coaching hari ini ya Pak ya. Saya Ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video coaching kami pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.